Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga baik dan sehat terus ya. Ketemu lagi sama gue Lemonta. Sebelum mulai, kalau kalian suka sama channel ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Hari ini kita mau bahas tentang seorang artis cantik asal Korea Selatan yang katanya mau diboykot sama Cina, yaitu Jun Ji Hyun. Jun Ji Hyun atau dikenal juga dengan nama Giana Jun, lahir tanggal 30 Oktober 1981 dengan nama asli Wang Ji Hyun di distrik Gangnam, Seoul, Korea Selatan. Dia memiliki seorang kakak laki-laki yang lebih tua 5 tahun. Ayahnya bermarga Wang, sedangkan ibunya bermarga Muk. Karena marga ibunya merupakan marga yang langka, maka sejak debutnya Jun Ji Hyun sering dirumorkan sebagai keturunan Tionghoa. Namun selama beberapa kali wawancara, Jun Ji Hyun selalu menjelaskan bahwa orang tua serta kakek neneknya tidak memiliki hubungan darah apapun dengan komunitas Tionghoa. Asosiasi Marga Muk Korea juga sudah membenarkan bahwa ibu Jun Ji Hyun adalah orang Korea. Agama Jun Ji Hyun adalah Buddha dan keluarganya makmur banget berkat bisnis ayahnya. Ayah Jun Ji Hyun sering bepergian ke luar negeri untuk urusan bisnis. Dia biasa pergi untuk waktu yang lama. Ibunya juga bekerja, sehingga sehari-harinya dia diurus sama kakak laki-lakinya. Dia bilang bahwa dia adalah anak yang keras, berisik, dan cenderung membuat masalah. Setiap keluar rumah, dia akan berkelahi dengan anak-anak tetangga, membuat masalah dan dimarahi orang tua. Namun kakaknya adalah pendukung yang kuat, sehingga teman-teman dan kakak laki-laki di lingkungan sekitar tidak bisa memperlakukannya dengan buruk. Jun Ji Hyun bilang kalau mencuri kimbab orang lain saat piknik adalah hal biasa. Dia juga kompetitif banget. Dalam perlombaan seperti lomba lari, dia harus jadi juara satu apapun yang terjadi. Suatu kali saat lomba lari, seorang teman lari melewatinya. Dia langsung menjegalnya sampai jatuh supaya menang. Itu jelas salah, tapi sepertinya pemahaman untuk menjadi yang terbaik sudah terbentuk sejak saat itu. Out of topic dikit ya, kalau kalian suka nonton film-film boboho di tahun 90-an, Jun Ji Hyun sering banget dirumorkan merupakan pemeran anak kecil jelek yang bucin, tapi selalu ditolakin sama si boboho. Katanya kecilnya kayak gini, setelah dewasa jadi begini. Plot twistnya, pemeran anak kecil jelek ini merupakan keponakan sutradara yang bikin film-film boboho. Dia nggak pernah muncul lagi karena sudah pensiun dari dunia hiburan. Selain itu ternyata, dia aslinya adalah anak laki-laki. Nah kan sekarang kita paham kenapa dia ditolakin terus. Sejak kecil, Jun Ji Hyun kepingin banget jadi pramugari. Namun dia berubah pikiran setelah melakukan penerbangan. Jun Ji Hyun tumbuh sebagai gadis yang cantik, tinggi, dan ramping. Karena hal ini, ibu dan teman-teman ibunya mendorongnya untuk menjadi model atau artis. Di usia 16 tahun, temannya yang merupakan seorang model mengenalkannya kepada seorang fotografer. Dia pun memulai karirnya sebagai model untuk majalah Ekol. Setelah itu dia muncul di sampul sejumlah majalah remaja dan iklan. Di tahun 1998, dia memulai debut aktingnya di drama berjudul Fascinate My Heart. Atas saran seorang produser, dia mengubah namanya dari Wang Ji Hyun menjadi Jun Ji Hyun. Saat itu dia juga terpilih menjadi MC sebuah acara. Tapi sejak siaran pertama, serangkaian kesalahan dalam komentarnya mulai diketahui. Sebuah artikel pun menyebutnya sebagai MC yang tidak memenuhi syarat, disertai kritik keras yang menuntut perubahan segera. Namun seiring berjalannya waktu, acara menjadi lebih stabil dan kritik berangsur-angsur mereda. Di tahun 1999, dia kembali muncul di drama berjudul Happy Together dan film berjudul White Valentine. Popularitas film dan dramanya biasa saja, tapi dia jadi viral gara-gara iklan Samsung MyJet printer. Dulu kan belum ada TikTok ya, jadi ini tuh keren banget.
Dia juga muncul di musik video beberapa penyanyi, salah satunya Leon Lai. Di tahun 2000, dia muncul lagi di film berjudul Il Mare. Film ini lumayan sukses sampai di remake versi Amerika berjudul The Lake House. Di tahun 2001, Jun Ji Hyun muncul di film ikoniknya berjudul My Sassy Girl. Film ini sukses banget saat ditayangkan di Korea, Jepang, Taiwan, dan Hong Kong. Penggemar film ini naik drastis setelah DVD-nya dirilis di Cina, Asia Tenggara, dan sebagian Asia Selatan. Selain di remake di beberapa negara termasuk Indonesia, film ini juga dibuat lanjutannya di tahun 2016 dengan judul My New Sassy Girl, hasil kerjasama Korea Selatan dan Cina. Karena popularitasnya, film ini menjadi salah satu film yang berperan dalam penyebaran Korean Wave. Begitu juga dengan Jun Ji Hyun-nya. Di luar Korea, dia menjadi salah satu bintang Korean Wave terbesar. Di dalam negeri, dia diberi gelar sebagai Nation's First Love. Setelah itu, berbagai tawaran pekerjaan pun berdatangan. Dia muncul di banyak iklan dan beberapa film, seperti The Uninvited, Windstruck, Daisy, dan A Man Who Was Superman. Dia juga memenangkan banyak penghargaan lewat perannya di My Sassy Girl. Meskipun sudah sukses di karirnya, Jun Ji Hyun tidak melupakan pendidikannya. Di tahun 2004, dia lulus sebagai sarjana teater dan film dari Universitas Dongguk. Lalu lanjut S2, jurusan media digital dan konten di universitas yang sama. Karena cantik, berbakat, punya karir sukses, pintar, dan populer sampai ke luar Korea, Jun Ji Hyun disejajarkan dengan artis papan atas lainnya, seperti Song Hye Kyo dan Kim Tae Hee. Mereka disebut sebagai trio Taehyejin sejak tahun 2000-an. Pokoknya 3 artis perempuan Korea yang paling sempurna banget gitu. Kemunculannya di drama atau film selalu ditunggu-tunggu. Di tahun 2009, dia muncul di film adaptasi anime Jepang berjudul Blood the Last Vampire. Selain latihan menggunakan pedang, dia juga mulai menggunakan nama barat Giana Jun. Setelah itu dia kembali muncul di beberapa film seperti Snowflower and the Secret Fan, The Thieves, The Berlin File, dan Assassination. Setelah 14 tahun absen dari televisi, di tahun 2013 Jun Ji Hyun kembali muncul di drama berjudul My Love from Another Star. Drama ini menjadi drama sukses dengan rating tinggi, membuat Jun Ji Hyun memenangkan sejumlah penghargaan dan kembali menaikkan popularitasnya sebagai bintang Korean Wave papan atas. Jun Ji Hyun merupakan salah satu artis wanita yang paling disukai pengiklan di Korea Selatan karena benar-benar menguntungkan. Misalnya saat dia menjadi model eksklusif untuk kamera Olympus. Katanya penjualan kamera tersebut meningkat drastis dibanding sebelumnya. Lalu lipstik yang dia pakai di drama My Love from Another Star, habis dramanya ditayangkan, lipstiknya langsung mengalami lonjakan penjualan. Outfit yang dia pakai juga selalu menjadi sorotan. 2 tahun kemudian dia muncul lagi di drama The Legend of the Blue Sea. Lalu di tahun 2020 dan 2021, dia menjadi cameo di drama Kingdom dan muncul di drama Jirisan. Yang terbaru di tahun 2025 ini, dia muncul di drama Tempest. Di tahun 2006, Jun Ji Hyun bersama 6 artis Korea lainnya menggugat majalah Screen karena menggunakan gambar mereka secara komersial tanpa izin. Pengadilan Distrik Pusat Seoul akhirnya memutuskan bahwa pihak penerbit harus membayar 5-15 juta Korea won kepada setiap artis karena melanggar hak publisitas mereka. Di tahun 2009, polisi menemukan bahwa ponsel Jun Ji Hyun telah dikloning secara ilegal. Informasi yang dicuri meliputi pelacakan lokasi, penyadapan, catatan telepon, dan pesan teks. Selama penyelidikan, sebuah artikel tentang keluarga Jun Ji Hyun beredar. Katanya seorang jaksa membenarkan bahwa ayah Jun Ji Hyun adalah etnis Tionghoa. Namun katanya ini adalah laporan palsu dan sudah dikoreksi. Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul mengatakan bahwa Jun Ji Hyun memiliki nomor registrasi penduduk dan tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Agensinya mengatakan bahwa kedua orang tuanya adalah warga negara Korea.
Setiap kali rumor tentang dia adalah etnis Tionghoa keluar, kami menjelaskan bahwa itu tidak berdasar. Tetapi sekarang rumor lain telah keluar. Kami sedang mempertimbangkan tindakan hukum terhadap media yang menyebarkan rumor tersebut. Dan apakah semua orang dengan nama keluarga Wang adalah etnis Tionghoa? Tidak perlu menyembunyikannya ketika tidak memalukan menjadi etnis Tionghoa. Kepolisian Seoul kemudian menangkap seorang detektif swasta yang diidentifikasi sebagai Kim. Dia bersaksi bahwa hal itu diminta oleh agensi Sidus HQ, agensi yang menaungi Jun Ji-hyun selama 13 tahun. Untuk melakukan hal itu, dia dibayar sebesar 6,4 juta Korea won. Saudara CEO agensi diduga terlibat akan hal ini. Polisi mengatakan bahwa agensi mengkloning ponsel Jun Ji-hyun untuk mengawasinya dalam upaya untuk mengendalikan semua aspek kehidupannya. Media menduga pembajakan ini merupakan bagian dari kontraknya. Meskipun alasannya adalah untuk melindungi talent agensi, tapi ini merupakan hal yang salah dan tidak dapat diterima. Menanggapi kasus ini, Sidus HQ membantah tuduhan tersebut. CEO agensi juga dibebaskan setelah polisi tidak dapat menemukan bukti keterlibatannya. Kim dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun karena pelanggaran privasi. Sedangkan saudara CEO agensi menerima hukuman penjara yang ditangguhkan. Kebetulan saat itu kontrak Jun Ji-hyun dan Sidus HQ akan segera berakhir, sehingga fans berharap agar dia pindah agensi setelah kontrak berakhir. Ternyata secara mengejutkan, dengan alasan loyalitas dan ketentuan kontrak, dia memperpanjang kontraknya dengan Sidus HQ selama 1 tahun. Beberapa waktu kemudian, CEO agensi mencuri rekening bank Jun Ji-hyun. CEO agensi dituduh menggunakan rekening bank Jun Ji-hyun secara ilegal untuk mengantongi keuntungan dari merger dan akuisisi. CEO agensi diduga menghasilkan 200 juta Korea won setelah membeli saham di Stom INF yang terdaftar di Kosdaq pada tahun 2009 dengan rekening atas nama Jun Ji-hyun dan mengumumkan melalui pengajuan publik beberapa bulan kemudian bahwa dia akan membeli Stom INF. CEO agensi dan mantan CEO Stom INF dilaporkan karena memperoleh keuntungan yang tidak adil dengan membocorkan informasi tentang MNA sebelumnya. Dalam penyelidikan oleh Financial Supervisory Service, Jun Ji-hyun bersaksi bahwa ia tidak mengetahui adanya rekening semacam itu atas namanya. Kemudian di tahun 2011, Jun Ji-hyun mendirikan agensinya sendiri sebelum akhirnya pindah ke agensi lain. Jun Ji-hyun menikah dengan Choi Jun-hyuk tanggal 13 April 2012 di Hotel Silla, Seoul. Pesta pernikahan mereka dihadiri sekitar 600 tamu, termasuk rekan sesama artis, teman, dan keluarga. Kabarnya selain menolak sponsor, uang ucapan selamat dari pernikahan mereka juga disumbangkan untuk amal. Choi Jun-hyuk merupakan seorang bankir di Seoul Bank of America, sebelum akhirnya pindah ke perusahaan ayahnya, Alpha Asset Management. Dia merupakan cucu dari perancang hanbok terkenal di Korea, yaitu Lee Jung-hae, dan putra dari desainer Lee Jung-woo. Menariknya, Lee Jung-woo merupakan penggemar Jun Ji-hyun. Kakaknya, Choi Jun-ho, adalah anggota grup tari beranggotakan 4 orang bernama X-Large yang debut di tahun 2004. Dia diketahui sudah menikah dengan putri tunggal konglomerat nomor 1 di Singapura. Jun Ji-hyun dan suaminya seumuran. Mereka merupakan teman di sekolah dasar. Saat dewasa, mereka ketemu lagi dan menemukan kecocokan. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai 2 orang putra. Pada tahun 2020, Choi Jun-hyuk menjadi pemegang saham terbesar Alpha Asset Management, menggantikan ayahnya. Latar belakang suami Jun Ji-hyun digambarkan keren banget ya. Fisiknya juga dipuji karena tinggi dan ganteng, seperti aktor-aktor ganteng Korea. Di tanggal 2 Juni 2021, Garosero Research Institute menyebarkan rumor perceraian, mengklaim bahwa Jun Ji-hyun telah hidup terpisah dari suaminya selama 6 bulan. Namun agensi Jun Ji-hyun menyatakan bahwa hal ini tidak berdasar dan mereka akan mengambil tindakan tegas terhadap penyebaran informasi palsu. Di awal tahun 2025,
Media Korea mengabarkan bahwa Choi Jun-hyuk mengalami kerugian finansial yang sangat besar, yaitu sekitar 15 miliar Korea won. Hal ini karena akun mata uang kriptonya diretas. Kabarnya untuk menutupi kesulitan keuangan keluarga, Jun Ji-hyun mengambil jadwal yang padat, menandatangani berbagai iklan mewah, dan menghadiri berbagai acara di Asia dan Eropa. Media juga menyebut bahwa kekayaan Choi Jun-hyuk itu dibesar-besarkan. Katanya Jun Ji-hyun sendirilah yang sebenarnya menjadi pilar keuangan keluarga. Jadi di tahun 2013, dia dilaporkan membayar 12 miliar Korea won untuk sebuah apartemen mewah. Sementara suaminya hanya menyumbang sebesar 1 miliar Korea won. Selain kabar tentang keuangan suaminya, Jun Ji-hyun juga jadi perbincangan karena drama terbarunya Tempest. Dia dikritik habis-habisan karena dianggap menyinggung Tiongkok. Dalam drama tersebut, karakter Jun Ji-hyun bertanya, mengapa Tiongkok lebih memilih perang? Perbatasan negara bisa berakhir jadi target nuklir. Dialog yang oleh banyak orang dianggap sebagai penggambaran Tiongkok sebagai negara yang suka berperang. Penggambaran kota Talian di Tiongkok juga dikritik karena menggambarkannya sebagai kota yang bobrok dan ketinggalan zaman, di mana adegan diambil di daerah kumuh Hong Kong. Selain itu, adegan yang melibatkan karpet merah dengan bintang kuning dianggap sebagai simbolis penginjakan bendera Tiongkok. Lalu ada karakter penjahat yang berbicara bahasa Mandarin. Bikin penonton bertanya-tanya, kenapa penjahatnya harus orang Tionghoa? Habis itu Jun Ji-hyun juga diejek karena pembacaan puisi Mandarin yang berabsen. Meskipun Tempest tidak secara resmi tersedia di Tiongkok, Jun Ji-hyun tetap memicu reaksi keras di antara pengguna internet Tiongkok. Ditambah dengan klip-klip yang beredar di media sosial. Kabarnya netizen mengkampanyekan boikot besar-besaran dan menuntut supaya Jun Ji-hyun diblokir dari berbagai acara dan siaran. Mereka juga meminta agar brand-brand yang mengendorse Jun Ji-hyun untuk memutuskan hubungan dengannya. Mereka juga mengancam akan memboikot brand-brand tersebut jika tidak patuh. Kabarnya karena hal ini, beberapa brand mewah menghapus Jun Ji-hyun dari akun media sosial mereka di dalam dan luar Tiongkok. Namun agensi Jun Ji-hyun menjelaskan bahwa hal itu tidak terkait dengan Tempest dan kontrak Jun Ji-hyun dengan brand memang telah berakhir sebelum drama tersebut dirilis. Penulis skenario drama merasa bertanggung jawab dan memberikan penjelasannya. Mereka yang sudah nonton dramanya pasti tahu, latarnya bukan dunia nyata. Drama ini lebih kayak fiksi ilmiah. Aku gak coba menggambarkan negara tertentu. Malahan kalau bisa aku mau ngasih nama berbeda buat setiap negara. Tapi itu kan jadi butuh terlalu banyak penjelasan dan ngurangin kesan realistis. Jadi aku terpaksa menggunakan latar yang ada saat ini. Kemudian dia menegaskan bahwa Tempest adalah kisah fiksi. Begitu juga dengan karakter yang diperankan Jun Ji-hyun. Sekian cerita hari ini, terima kasih sudah nonton sampai akhir ya.